Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Fatona, NPM 019 dari kelas IPA 2 akan menjelaskan alat peraga pada bab pesawat sederhana dengan pembahasan katrol. Nah, katrol itu terdiri dari roda berporos dan juga tali sebagai penghubungnya. Nah, katrol sendiri itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengangkat suatu beban, begitu. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol majemuk. Nah, katrol tetap ini dikatakan sebagai katrol tetap dikarenakan katrolnya ini tidak mengalami perpindahan tempat, sehingga akan tetap berada di posisi tersebut. Nah, hal itu dikarenakan katrol itu dikaitkan dengan sebuah penopang di atasnya, sehingga katrolnya tidak mengalami perpindahan tempat. Nah, di sini katrol ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari pada alat timba sumur. Nah, itu merupakan penerapan dari katrol tetap. Nah, ini merupakan alat peraga dari katrol tetap yang sudah saya buat. Kemudian di tengah ini merupakan alat peraga untuk katrol bergerak. Dikatakan sebagai katrol bergerak dikarenakan katrolnya ini mengalami perpindahan tempat pada saat kita mengangkat beban. Nah, di sini itu adalah bebannya dan ini adalah katrolnya. Ketika kita akan mengangkat beban, yaitu koin ini, maka katrol ini akan bergerak. Seperti itu. Sehingga katrol yang kedua ini dinamakan sebagai katrol bergerak. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan katrol majemuk. Adapun katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bergerak. Nah, ini merupakan katrol tetap, dan sedangkan untuk yang satu ini merupakan katrol bergeraknya. Nah, katrol majemuk ini digunakan untuk mengangkat beban yang lebih berat dibandingkan dengan katrol tetap dan juga katrol bergerak, sehingga dibutuhkan dua katrol untuk mengangkat benda tersebut, atau yang digunakan dengan katrol majemuk ini. Seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, sehingga katrol yang tetap ini akan tetap berada pada posisinya, tidak mengalami perpindahan tempat, sedangkan untuk yang katrol bergeraknya sama seperti yang kedua tadi, mengalami perpindahan tempat pada saat mengangkat benda tersebut. Selain yang sudah saya jelaskan barusan, katrol ini merupakan salah satu contoh dari pengungkit. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu jenis pengungkit pertama itu kan gunting. Nah, gunting itu kan titik tumpunya berada di tengah, yaitu antara titik beban dan juga titik tumpunya. Nah, hal itu juga berlaku sama pada katrol tetap ini, di mana di sini merupakan titik bebannya, di sini adalah titik tumpunya, dan ini merupakan titik kuasanya. Sehingga katrol tetap ini termasuk ke dalam pengungkit jenis pertama. Untuk yang katrol kedua ini, dia termasuk ke dalam pengungkit jenis kedua, yaitu titik bebannya berada di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Ini merupakan titik tumpunya dan ini merupakan beban, sedangkan ini merupakan titik kuasanya. Nah, sehingga katrol bergerak ini juga termasuk ke dalam pengungkit jenis kedua. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alat peraga yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.